Anda masih menyaksikan Breaking News bersama saya, Stefani Patricia. Pemirsa, kita akan langsung kembali bergabung menuju ke ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana saat ini sidang pemeriksaan saksi untuk kasus perintangan penyidikan dengan terdakwa Irfan Widianto masih berlangsung. Yang Anda saksikan saat ini adalah suasana terkini di ruang sidang, di mana hakim masih memeriksa saksi atas nama Arianto yang merupakan pekerja harian lepas Div Propam Polri. Untuk terdakwa Irfan Widianto ada 5 orang saksi yang dihadirkan hari ini. Kelimanya diperiksa secara bersamaan seperti yang dapat Anda saksikan. Kelima orang saksi saat ini telah duduk di ruang sidang utama di hadapan majelis hakim. Selain Arianto, 4 saksi lainnya yang hadir adalah Ridwan Janari, anggota Polres Metro Jakarta Selatan, Ibda Arsyad Daifa Gunawan, ex-Kasubnit Unit 1 Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Dimas Arki Jati Prama, Kanit Ranmor Polres Metro Jakarta Selatan, dan Dwi Robiansyah, anggota Polres Metro Jakarta Selatan. Sementara 2 saksi yang dijadwalkan hadir namun berhalangan hari ini adalah atas nama Seno Soekarto yang merupakan Ketua RT di kawasan Rumah Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan, dan saksi atas nama Aris Yulianto yang juga merupakan anggota kepolisian. Hingga saat ini, saksi atas nama Arianto masih memberikan keterangannya. Sebelumnya, Arianto juga dihadirkan dalam sidang pemeriksaan saksi untuk terdakwa Hendra Kurniawan. Sebelum mengakhiri kesaksiannya, dalam sidang sebelumnya Arianto mengaku pernah beberapa kali melihat terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria mendatangi Verdi Sambo di ruang kerjanya di Propam Mabes Polri. Baik, saya menanyakan pada saksi untuk penegasan. Ya, Pak. Jadi tadi saksi menerangkan tanggal 9 hari Sabtu siang ya, dipanggil Pak FS ke rumahnya untuk membelikan makan sore, malam. Kemudian setelah membelikan, saudara kembali ke rumah. Kemudian standby di rumah. Di rumah Saguling. Saguling, betul. Di rumah Saguling ya. Nah, tadi saudara itu diinstruksikan oleh saksi Cuk untuk mengambil CCTV berjumpa dengan saksi Irfan ya. Betul. Itu ditelepon atau didatangi? Saya telepon ke Pak Irfan dulu, Pak. Nah, perintahnya itu, instruksinya dari saksi Cuk itu, saudara saksi ditelepon oleh Cuk atau saksi Cuk datang ke Saguling? Pas beliau datang ke Saguling, langsung sampaikan ke saya. Oh, saksi Cuk datang ke Saguling. Terus langsung perintahkan pada saudara? Betul. Nanti ada Pak Irfan untuk nitip CCTV. Nanti ada Pak Irfan untuk kasih CCTV. Betul. Nah, terus lah kok kenapa saudara ke Duren 3? Saya telepon Pak Irfan. Oh, telepon Pak Irfan. Iya, mohon izin Pak, ada perintah dari Pak Cuk katanya untuk ada titipan CCTV. Ya udah ambil aja di pos security katanya gitu. Pos security. Iya. Nah, pos security kenapa saudara kok langsung ke Duren 3? Itu pemikiran saudara apa pos security langsung? Pos security itu ada di komplek Duren 3, Pak. Oh begitu. Iya. Jadi begitu disebut pos security, saudara sudah langsung nyambung, iya, sudah Pak. Ngerti. Betul. Langsung saudara ke pos di Duren 3. Betul. Yang di seberang rumah Pak FS. Betul. Yang di dekat lapangan basket. Basket. Oh. Nah, waktu di pos security itu apakah langsung ketemu dengan saksi Irfan atau? Langsung ketemu, Pak. Begitu. Karena beliau di sana. Jadi saksi Irfan sudah di sana. Sudah, Pak. Nah, itu tadi kan saudara mengatakan dalam plastik hitam. Saudara datang itu sudah siap, tinggal diserahkan pada saudara atau masih disiapkan dulu? Sudah siap semua, Pak. Sudah siap, sudah rapi begitu ya? Enggak. Betul. Sebentar tunggu dulu, ini masih diberesin dulu, enggak begitu ya? Pak. Jadi itu di pos satpam, betul. Pos security di Duren 3. Betul. Saksi Irfan menyerahkan pada saudara. Betul. Menegaskan aja, nanya, ini apa Pak? CCTV apa? Apa kan? Saudara paham enggak CCTV itu apa?
Bayangan umum saudara CCTV itu apa? CCTV taunya kayak semacam kamera apa pemantau aja Pak. Kamera ya? Iya. Oh. Nah, saudara nanya enggak, ini CCTV apa Pak? Enggak tanya Pak. Enggak nanya. Enggak. Dari saksi Irfan disuruh instruksinya diserahkan ke Pak Cuk. Pak Cuk, begitu ya? Betul. Jadi saudara hanya menerima dari Irfan saja? Betul, Tidak ada kegiatan lain? Enggak ada Pak. Jadi begitu serah terima langsung saudara kembali ke Saguling? Kembali ke Saguling, serahkan ke Pak Cuk Pak. Serahkan Pak Cuk? Betul. Ke Pak Cuk juga nggak nanya, Pak Cuk ini apa sih? Enggak Pak, cuma saya bilang Pak ini dari Pak Irfan CCTV-nya. Terus kata Pak Cuk, ya udah taruh di mobil aja Ri. Taruh di mobil? Betul. Yang tadi dibukain pintunya itu? Betul Pak. Nah, sejak peristiwa di Saguling sampai kemudian sekarang, pernah melihat bungkusan itu lagi enggak? Plastik itu lagi? Enggak pernah lihat Pak. Enggak pernah lihat? Enggak pernah. Sadar enggak kira-kira bentuknya itu, barangnya itu? Kalau untuk barangnya saya nggak tahu Pak. Kalau taunya di dalam plastik hitam gitu, dibungkus kayak tadi kotak itu? Gitu Pak, iya. Di lakban? Betul. Kalau untuk isinya nggak tahu. Tapi ukurannya, dimensinya seperti itu ya? Iya Pak. Dimensinya seperti itu ya? Iya. Saksi tadi ada yang kelupaan tadi. Iya Pak. Kan tiap tamu Pak Freddy Sambo tadi saudara menerangkan pasti melihat karena duduknya kan di pojok ujung menghadap ke lorong jalan Betul, yang Pak. dilewati oleh tamu ya. Iya Pak. Nah kemudian saudara terangkan setelah tamu diterima masuk saudara dibel. Betul. Saudara masuk ya. Betul. Nah tentu saudara pengetahuannya kan dari mereka yang sudah saudara kenal dan atau yang saudara tidak kenal tapi kemudian saudara bisa melihat siapa yang ada di situ kan. Siap. Nah pertanyaannya terdakwa Hendra ini saudara sudah pernah melihat berapa kali beliau masuk ke ruangan? Kalau untuk berapa kalinya saya nggak tahu sering. Pak. Sering. Siap. Nggak sering juga Pak. Padahal kalau artinya saudara dengan familiar melihat wajah beliau toh? Iya Pak. Ya. Nah beberapa hari setelah peristiwa saudara katanya saudara mendengar peristiwa itu dari media toh? Betul. Nah berapa hari kemudian saudara melihat nggak saudara terdakwa ini datang ke ruangan Pak Freddy Sambo? Untuk pastinya saya nggak tahu Pak, tapi pernah lihat. Pernah. Iya. Tapi soal waktunya kapan? Nggak tahu. Kira-kira jaraknya berapa hari atau katakan sudah lama sekali atau kira-kira 2-3 hari? Nggak ingat Pak. Nggak ingat. Nggak ingat. Dengan siapa waktu itu? Beliau ke sana seingat saya itu dengan Pak Arif. Pak Arif. Iya. Pak Arif Rahman. Arif Rahman. Karena saudara juga kenal kan Pak Arif Kenal, Rahman. Nah waktu itu berapa lama mereka ada di sana diterima oleh Pak Freddy Sambo? Untuk pastinya saya nggak tahu Pak. Nggak tahu. Nggak tahu Pak. Nggak tahu ya? Iya. Kalau beliau datang itu biasanya minumnya teh atau kopi atau apa? Beliau kopi Pak. Nah, kopi. Kopi. Nah, coba nanti kita Siap. betul kopi atau tidak ya. Kalau Siap. Pak Agus Patria pernah masuk ke Kalau sana? beliau jarang Pak. Jarang. Jarang. Tapi beberapa waktu peristiwa setelah itu Pak Agus Patria masuk enggak ke ruangan di? Saya nggak ingat Pak. Nggak ingat ya. Nggak ingat. Terima kasih. Baik, cukup ya. Siapa? Begini ya, karena kami sudah memberikan kesempatan awal kepada penuntut umum dan kemudian kepada penasihat hukum. Kami bagian terakhir gitu ya. Ya, seyogyanya ya setelah itu selesai gitu ya. Karena yang kami rangkum itu adalah apa yang sudah ditanyakan gitu. Seperti itu ya. Gitu ya. Baik. Terhadap keterangan saksi ini ya, saudara terdakwa Hendra, ada yang mau ditanyakan? Baik, terima kasih Yang Mulia. Tadi saksi menyatakan bahwa selalu dengan ADC, putu ya. Tapi kan ada juga driver ya. Walaupun Ada. saksi tahu tapi tidak kenal. Nggak kenal. Jadi driver itu saksi tahu tapi tidak kenal kan? Nggak kenal Pak. Dan selalu nongkrongnya di pantry kan? Pantry. Itu aja Yang Mulia, terima kasih. Ya, bukan pertanyaan ya. Ya, maksudnya menjelaskan bahwa saya selalu dengan ADC tadi kan disampaikan, tapi kan ada ADC ada juga driver. Ya. Itu aja. Baik. Ya. Yang lain dari keterangannya cukup? Gak ada bantahan ya? Tidak ada. Ya. Setelah sidang mendengarkan keterangan saksi Arianto selesai, JPU meminta untuk mendatangkan saksi ahli IT. Namun usulan tersebut diprotes tim kuasa hukum Hendra Kurniawan, Henry Yosodiningrat.
Dari terdakwa Agus, ada pertanyaan? Tidak ada yang mulia. Tidak ada tanggapan? Saya tidak ada hubungan dengan Pak Ari. Begitu ya. Satu lagi yang mulia, tanggapan mengenai yang saya bersama-sama dengan Arif itu menghadap, bertemu di sana. Apakah saksi betul tahu tanggalnya tanggal berapa? Pastinya nggak tahu. Pak. Dia tidak sebutkan. Tidak tahu. Tanggalnya, tidak tahu tanggalnya. Karena di tanggal 13 dan 14 Juli itu tidak pernah bersama-sama, di atas itu ada satu kali. Terima kasih. Gitu ya. Iya, dia pun juga tidak tahu tadi. Iya. Saudara lah yang memperjelasnya. Gitu ya. Baik. Ya, saudara tetap dengan keterangan saudara ya. Siapa? Keterangan saudara cukup, ini KTP saudara. Siapa? Silakan meninggalkan ruang sidang. Saksi yang lain? Mohon izin Majelis Hakim yang mulia. Ini baru saat kami dapat informasi dari saksi yang kami panggil Majelis. Kan itu ada Dr. Andes Seno yang ketua RT. Masih terbaring sakit Majelis Hakim. Kami sudah melakukan pemanggilan ini, surat buktinya 3 kali. Kemudian terhadap saksi yang 2 orang lagi, Agus dan Radite, ini masih di Polda Jatim, masalah Kanjuruhan, tidak bisa hadir juga hari ini Majelis Hakim. Ya, artinya hari ini hanya satu saksi yang Satu kita saksi. dengar ya. Satu lagi, mohon izin Majelis Hakim, satu lagi permohonan kami Majelis Hakim. Ini kan saksi kita sudah hampir habis, tinggal saksi mahkota. Kami mohon kalau bisa sebelum saksi mahkota nanti Majelis Hakim, kami ingin menghadirkan terlebih dahulu satu orang ahli Majelis Hakim, ahli masalah ITE untuk membuka barang bukti flash disk Majelis Hakim. Sebelum nanti video tersebut kita tanyakan ke saksi mahkota. Jadi barang bukti ini kan barang bukti elektronik Majelis Hakim. Biar pada saat ahli dulu diperiksa, dia yang membuka video tersebut, baru nanti kita tampilkan ke saksi mahkota Majelis Hakim. Itu Majelis Hakim. Kehadiran saksi itu menjadi tanggung jawab saudara, kemudian juga saudara akan hadirkan siapa, silakan saja. Ahli dulu Majelis Hakim, Ya, satu orang ahli dulu, silakan. Boleh. Gitu ya. Kami berpendapat bahwa adalah lebih baik apabila kita selesaikan dulu saksi-saksi faktual. Setelah saksi faktual betul-betul sudah habis, kalau yang memang tidak bisa dihadirkan, kita lihat sejauh mana apakah bisa dibacakan berita acaranya atau tidak, baru ahli yang mulia. Majelis Hakim, sebagaimana arahan dari Majelis Hakim tadi, Ya. jaksa penuntut umum lah yang menentukan kehadiran alat bukti di persidangan. Terima kasih. Ya. Ya, dipersilakan. Maaf yang mulia. Begini ya. Saya menyampaikan pendapat bahwa di dalam KUHP, saksi dipanggil masuk satu persatu oleh hakim setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukumnya. Jadi bukan mutlak kewenangan penuntut umum. Terlebih lagi ahli adalah agar membuat terang suatu peristiwa. Artinya saksi-saksi faktual dulu yang kita dengarkan. Jadi kami berkeberatan kalau saudara mengklaim bahwa itu adalah kewenangan kami. Untuk menghadirkannya di sini yang kami maksudkan tadi. Ya. Untuk menghadirkannya di persidangan ini yang dimaksudkan, dia bertanggung jawab untuk menghadirkannya di sini. Itu yang kami maksudkan tadi. Ya. Tapi kalimatnya Jadi tidak tadi demikian, yang mulia. menurut penuntut umum ya, kehadiran ahli ini ya karena terkait juga dengan saksi-saksi yang lain yang terlibat juga menjadi terdakwa, sehingga dia ya berpikir akan lebih tepat kalau seandainya ditayangkan dulu, nanti pada saatnya tiba saksi-saksi ini yang dalam perkara lain dapat mengetahui isi dari itu, jadi tidak terjadi pengulangan, maksudnya seperti itu. Ya, kalau kami menanggapi Kami bicara mengenai urut-urutan tadi yang mulia. Iya. Kenapa kami protes ya? Karena pernyataan dari penuntut umum bahwa seakan-akan penuntut umum lah yang berhak menentukan, itu keliru. Ya, tadi sudah diluruskan, gitu ya. Baik. Pastikan terlebih dahulu kehadiran saksi itu tadi. Kalau memang tidak bisa, ya seperti tadi yang sudah ditawarkan, bisa dibacakan atau apa, ya itu tentunya kita tanyakan dulu keberatan atau tidaknya dari penasihat hukum.
Ya, Ya, Majelis. yang itu tadi tuh, yang 3 tadi, Iya. yang belum hadir. Pastikan itu terlebih dahulu, baru kemudian bicara menyangkut ahli ataukah saksi-saksi yang menjadi terdakwa dalam perkara lain yang akan dihadirkan Siap, di sini. Majelis Hakim. Gitu Kami ya? minta waktu untuk dipanggil 1 minggu ke depan. Gitu ya? Izin yang mulia, kalau bisa juga mohon dihadirkan kembali saksi Marjuki dan saksi Kodir yang mulia, karena kami kemarin menyimak di persidangan FS, ada keterangan mereka yang menyatakan bahwa CCTV itu 4 titik dan 1 DVR itu yang beli adalah FS. Tapi di persidangan kita jawabannya berbeda. Enggak apa-apa, itu dalam perkara yang berbeda kan, di majelis yang berbeda tentunya. Betul. Ya. Enggak apa-apa, nanti kita akan lihat relevansinya ya, untuk dikonfrontir perlu atau tidaknya. Begitu ya? Ya, kalau Cukup. bisa dihadirkan yang mulia. Ya. Cukup ya? Kita akan buka kembali 1 minggu ke depan. Satu minggu ke depan di tanggal berapa? 17. Ya, Kamis 17 November 2022. Ya. Sidang dinyatakan. Kuasa hukum Hendra Kurniawan Henry Yosodiningrat meragukan keterangan saksi Arianto dan berikut pernyataan selengkapnya. Ya, dia seakan-akan pertama itu sok pede, seakan-akan dia percaya diri bahwa keterangan dia itu benar. Ya, saya nggak tahu, mungkin dia sudah belajar dulu ya. Tapi ternyata ya keterangan dia itu, kita belum selesai mengajukan pertanyaan ya, dia sudah langsung menjawab gitu ya. Nah, akibatnya keterangan dia itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Seperti misalnya jam sore, gitu kan. Sore jam berapa? Lupa jamnya. Nah, sore itu antara setelah asar sampai sebelum maghrib atau setelah maghrib. Dia bilang pertama itu sebelum nggak ingat. Akhirnya dia katakan setelah asar ya, sebelum maghrib. Nanti kami seperti dikatakan tadi, kami masih mereservir hak kami untuk membuktikan sebaliknya, bahwa kalaupun ada datang ya berbeda dengan keterangan saksi yang lain di atas sekitar jam 8 itu satu, dan beda dengan yang ya dengan yang didakwakan gitu. Ya, saya protes karena sikap penuntut umum dengan pernyataan bahwa itu kewenangan dari penuntut umum, itu keliru. Karena di KUHP jelas, tegas, berbunyi saksi-saksi dipanggil masuk ke ruang sidang oleh hakim satu persatu menurut urut-urutan yang dipandang baik setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukumnya. Jadi bukan kewenangan mutlak. Kami harus diberikan kesempatan, harus diminta pendapat dulu. Nah, kami berpendapat bahwa kalau ahli diperiksa dulu, itu udah kebalik-balik. Semestinya saksi faktual dulu, baru ahli. Kenapa? Karena ahli ini fungsinya untuk membuat terang satu peristiwa. Bagaimana, apa yang mau diterangkan orang saksi faktualnya aja belum selesai diperiksa kok. Ceritanya biar nggak lompat-lompat juga keterangannya. Ya. Pak Hendrias, satu lagi soal ini Pak. Kemarin itu kan ini di luar sidang soal Ismail Bolong yang diberikan video itu. Oke. Kemudian Bapak disebut Soal Ismail Bolong sejak kemarin saya ditanya dan saya baru ngobrol tadi sama Hendra. Ismail Bolong berbohong, itu satu ya. Keterangan dia itu cerita seperti kayak orang mabuk ya. Hendra Kurniawan tidak pernah kenal dengan Ismail Bolong dan tidak pernah menekan atau memaksa untuk membuat seperti itu. Dan bukan hanya Ismail Bolong yang membuat rekaman testimoni seperti itu, tapi semua yang terkait yang diperiksa waktu itu agar memperkuat antara keterangan yang satu dengan keterangan yang lain. Ya, jadi bukan hanya Ismail Bolong. Nah, sekarang siapa yang menekan dia kok sekarang berubah mengatakan bahwa minta maaf, kemudian yang saya ceritakan dulu, yang saya buat dulu adalah ditekan oleh Hendra Kurniawan itu. Terus apa lagi itu tadi? Dokumennya kan ada Pak, terbukti dokumennya ada beberapa dokumen yang disebutkan. Terbukti apa? Ismail Bolong yang dokumennya itu yang disebutkan Ismail Bolong bahwa Ya, bahwa ceritanya Ismail Bolong yang saya
respon di sini bahwa dia dipaksa oleh Hendra Kurniawan. Itu yang tidak benar. Kalau soal pendidikannya sendiri berarti ada Pak, soal ada tentang ada apa enggaknya sendiri? Nah, tentang ada apa enggaknya saya nggak tahu. Kami nggak mencampur itu. Saya hanya tanya sama Pak Hendra, apakah benar Anda menekan Ismail Bolong untuk membuat testimoni seperti ini? Dia bilang kenal juga enggak, itu fitnah. Ya, dan kami sedang mempertimbangkan untuk membuat laporan polisi terkait dengan keterangan dia yang telah mencemarkan nama baik dari Pak Hendra Kurniawan. Dan saat ini posisi yang bisa menekan bukan Pak Hendra, artinya keadaan bisa menekan orang kan Pak Hendra sudah tidak berdaya kan, kok bisa menekan orang kan gitu. Justru sebaliknya siapa yang akan bisa untuk merubah keterangan testimoni yang pertama itu jadi yang sekarang ini kan gitu. Dan hasil lidik yang dilakukan oleh Paminal atau Propam pada waktu itu, silahkan teman-teman wartawan mencari sendiri. Sudah ada dilakukan lidik atau belum kebenaran dari cerita dia terkait dengan yang setoran-setoran. Tapi kami tidak mencampuri itu, ya. Oke. Selain bersaksi untuk terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria, Arianto juga menjadi saksi dalam persidangan dengan terdakwa Irfan Widianto. Pertanyaannya seputar perintah Cuk Putranto kepada Arianto untuk mengambil CCTV di pos Satpam Perumahan Duren 3. Pertama tadi Arianto, kedua Ridwan Janari, ketiga Dimas. Geser anunya posisi supaya. Kemudian 4 Arsad, 5 Dwi. Ya, kepada penuntut umum ya dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi ya. Kita anukan saksi pertama dulu ya. Dan untuk teknis pemeriksaan saksi ini ya, ini kita batasi 2 saja ya, juru bicara 2 saja. Kalau ada nanti masukan silakan pakai kertas atau bisikan ya, sepakati ya, 2 orang ya, Untuk 1 saksi ya, yang mulia. nah, iya. Siap. Ya, silakan ya. Baik, terima kasih yang mulia atas kesempatannya kepada penuntut umum untuk melakukan pemeriksaan saksi. Saksi pertama ya, Pak Arianto ya. Siapa? Sehat, saksi sehat. Alhamdulillah sehat Pak. Baik ya. Saksi pernah diperiksa di penyidikan? Pernah Pak. Pernah ya. Dalam bentuk berita acara pemeriksaan saksi ya. Betul. Saksi tanda tangan ini berita acaranya? Ditandatangani. Saksi sampaikan apa yang saksi lihat, dengar, dan saksi alami ya? Betul. Baik, sekarang di persidangan kita pertanyakan lagi ya. Baik Pak. Keterangan saksi di BAP sudah sesuai? Sudah Pak. Tanpa tekanan dan paksaan ya? Betul Pak. Baik. Tadi saksi sampaikan saksi bekerja di mana? Di PHL di Propam Polri. Jelaskan apa itu PHL itu pegawai harian lepas. Pegawai harian lepas ya? Betul. Di mana saksi sebagai PHL? Maksudnya Pak? Bekerjanya di mana? Di Propam Polri Pak. Di Propam ya? Betul. Sejak kapan saksi bekerja di PHL? Kurang lebih 2 tahun. 2 tahun? Betul. 2 tahun ya. Tugas saksi di situ sebagai apa? Bersih-bersih ruangan sama bikin minum untuk tamu. Itu tamu ya? Betul bersih Pak. ruangan? Betul. Saksi bekerja di situ melamar atau atas ada permintaan? Permintaan. Permintaan ya? Dari siapa? Dari Bapak Ferdi Sambo. Saksi PHL khusus? Iya Pak. Untuk saudara Ferdi Sambo? Iya. Bukan, tapi pekerjaannya untuk seluruh Propam? Jadi hanya di ruang lingkup Kadif aja Pak. Oh, di lingkup Kadif aja? Betul. Kadif ya? Kadif. Betul Pak. Baik, pada hari Jumat saksi berada di mana? Di kantor Pak. Di kantor? Betul. Tepatnya di mana? Maksudnya Pak? Di kantor di mana? Di kantor di Propam. Di Propam? Betul. Sampai jam berapa? Saya hari Jumat itu sampai malam Pak. Sampai malam ya? Itu hari Jumat tanggal 8 Juli ya? Tanggal 8. Tanggal 8 Juli ya? Iya Pak. Sampai malam? Betul. Setelah itu saksi kemana? Setelah itu saya ke Saguling
Karena mengantar ada satu surat yang harus ditandatangani oleh Pak Ferdi Sambo. Oh, diminta ke Saguling? Iya Pak. Pada hari Jumat? Pada hari Jumat. Jam berapa? Itu untuk pastinya saya tidak tahu, itu sore Pak. Antara jam 3 jam 4 mungkin Pak. Surat apa yang saksi antar? Surat hasil sidang KKEP. Surat hasil sidang ya? Iya Pak. Terus saksi berangkat ke Saguling? Ke Saguling. Di situ saksi berjumpa siapa saja di Saguling? Di sana di Saguling ada ADC, ada driver, terus perangkat-perangkat di kediaman, sipil-sipil di kediaman kayak penjaga rumah ada di sana. Di luar ADC sama ART siapa lagi di situ? Saya nggak lihat karena nunggunya di jalan. Terdakwa ada? Beliau tidak ada. Tidak ada. Kalau Cuk Putranto? Beliau tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Pak Agus Nurpatria? Tidak ada. Pak Hendra Kurniawan? Tidak ada. Tidak ada. Baik, itu di Saguling ya? Betul. Selanjutnya apakah saksi ada datang ke Duren 3? Ke rumah nomor 46? Tidak. Saya hanya ke Saguling aja. Hanya ke Saguling? Ke Saguling. Setelah serahkan surat itu, saya langsung kembali ke kantor. Langsung kembali ke kantor? Iya. Tidak balik lagi ke Duren 3 atau enggak. Saguling enggak? Enggak. Baik. Kita lanjut ya ke tempusnya di hari Sabtu ya? Siap, tanggal 9 Juli Siap. 2022. Di hari Sabtu itu kegiatan saksi apa? Saya pagi beberes ruangan ke kantor, walaupun itu Sabtu Minggu kan libur. Iya. Tapi saya biasanya memang Sabtu Minggu masuk itu untuk prepare untuk di hari Senin. Jadi apa-apa yang kurang nanti enggak. Dicicil pekerjaan ya? Siap. Di kantor saksi dengan siapa? Sendiri Pak. Sendiri? Siap. Selanjutnya setelah melaksanakan tugas di kantor, apakah saksi ada datang ke Saguling? Datang itu karena ditelepon Bapak untuk suruh beli makan. Yang nelpon Bapak ini siapa? Pak Ferdi Sambo. Untuk beli makan apa? Untuk beli makan Padang. Oh, maksudnya pagi, siang? Siang. Makan siang ya? Enggak, untuk belinya mungkin dimakannya untuk sore karena disuruhnya siang. Iya. Untuk makan keluarga atau untuk keperluan apa? Mungkin keluarga. Karena saya beli ada sekitar 4 bungkus. Iya. Baik, saya langsung aja. Apakah saksi di situ ada berjumpa dengan Pak Cuk Putranto? Ketemu Pak Cuk itu setelah saya antar makanan. Artinya bertemu? Bertemu, tapi setelah sorenya. Sorenya? Iya. Sehabis asar atau bagaimana? Habis asar. Habis asar? Iya. Setelah bertemu apa yang disampaikan kepada saksi? Pak Cuk panggil saya, bilang, Ri, nanti ada Pak Irfan. Atau bukanya maskernya? Nanti ada Pak Irfan, beliau nitip CCTV. Itu disampaikan Pak Cuk? Pak Cuk. Selain Pak Cuk di situ siapa? Hari apa itu? Hari Sabtu Pak. Tanggal berapa? 9. Jam berapa? Itu sekitar kurang lebih antara jam 3 jam 4 mungkin. Kamu di situ disuruh oleh siapa? Siapa? Disuruh siapa waktu itu? Saya ke situ beli makan Pak. Oh, kebetulan beli makan? Iya, jadi pas beli makan saya sudah serahkan. Bertemu dengan? Pak Cuk datang Pak. Oh. Pak Cuk datang, terus saya dipanggil. Beli makan di mana? Beli makan Padang Pak. Di? Dekat komplek Duren 3 itu? Enggak Pak, dekat kantor. Oh, dekat kantor. Iya. Ketemunya di kantor. Ketemunya di Saguling Pak, ketemu dengan Pak Cuk. Loh, kan kamu beli makan. Saya beli makan, saya di kantor Pak. Terus beliau, balik lagi. Iya. Sebelum ke Saguling, saya kan beli makan dulu Pak. Di kantornya bertemu dengan Pak Cuk. Oh enggak Pak, ketemu Pak Cuk itu di Saguling. Oh, di Saguling. Ketemu di Saguling Pak. Kenapa saudara waktu itu ke Saguling? Karena kan ngantar makanannya itu Pak. Oh gitu. Iya Pak. Di situ ketemulah dengan Cuk. Betul Pak. Oh, lanjut. Baik, kami lanjutkan. Iya Pak. Artinya situ saksi berjumpa dengan Pak Cuk Putranto ya? Betul. Yang disampaikannya kepada saksi coba sampaikan lagi persis. Hanya beliau bilang nanti ada Pak Irfan mau nitip CCTV. CCTV? Ya. CCTV apa? Siapa? CCTV beliau apa? nggak bilang, hanya bilang CCTV aja. Dari mana CCTV-nya? Nggak bilang. Nggak bilang? Setelah dapat perintah itu saya telepon menghubungi Pak Irfan. Setelah itu ya. Disuruh menghubungi Pak Irfan? Ya, kan karena perintahnya nanti ada Pak Irfan, kalau Pak Irfan datang nitip CCTV, kamu terima. Jadi saya hubungi Pak Irfan. Pak Irfan datang ke Saguling enggak?
Nggak datang. Terus? Saya ketemunya Pak Irfan itu setelah saya telepon, kata Pak Irfan, sini Ri ambil saya di pos security Duren 3. Jadi saksi yang telepon Pak Irfan? Iya. Mau datang ke Duren 3? Iya. Selanjutnya Pak Irfan suruh saksi yang ini, yang datang? Iya, saya yang ke sana. Selanjutnya? Setelah diserahkan CCTV itu dari Pak Irfan, saya serahkan ke Pak Cuk. Waktu saksi jumpa Pak Irfan itu CCTV diserahkan kepada saksi? Betul Pak. Saat itu CCTV tersebut CCTV apa DVR? Saya tahunya CCTV karena dari Pak Cuk bilangnya CCTV Pak. Terus yang diterima dari terdakwa ya? Siap. Pak Irfan Widianto ya di sini. Siap. Ya. Apakah itu dalam bentuk CCTV? Apakah terbungkus atau itu bagaimana? semuanya masih terbungkus plastik Pak. Plastik warna apa? Warna hitam. Warna hitam. Iya Pak. Enggak saksi cek isinya apa? Enggak. Tidak disampaikan terdakwa isinya apa? Beliau bilang CCTV. Bukan DVR. Bukan. Itu berapa banyak CCTV yang diserahkan? Untuk isinya nggak tahu Pak. Tidak tahu. Siap. Kita balik ke waktu saat jumpa dengan Pak Cuk Putranto, nggak disampaikan CCTV apa DVR? Nggak bilang Pak, hanya bilang CCTV. Untuk jumlahnya beliau nggak bilang. Untuk keperluan apa Pak Cuk? Nggak bilang Pak. Ambil CCTV tadi? Nggak bilang. Nggak disampaikan. Pemirsa, breaking news akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.